Nah, salah satu solusi yang kami tawarkan, yang kami kembangkan dari pemerintah Kota Jakarta Selatan adalah mengembangkan teknologi biogas. Pemanfaatan limbah kotoran sapi menjadi sumber energi terbarukan, menjadi sumber pembangkit listrik, gas, kemudian juga sampingannya adanya pupuk. Ada pupuk organik cair, pupuk organik padat, dan biourin. Halo warga Jakarta, bersama saya Aulia Sarvina. Program Ngobrol Tengah Hari edisi kali ini kita akan membahas pemanfaatan limbah kotoran sapi di Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan. Nah, ini adalah salah satu manfaat dari biogas yang dapat menjadi energi alternatif untuk kebutuhan rumah tangga. Energi biogas adalah energi yang dihasilkan dari limbah organik seperti kotoran ternak atau limbah dapur seperti sayuran yang sudah digunakan. Limbah-limbah tersebut akan melalui proses urai yang dinamakan anaerobic digester di ruang kedap udara. Halo Bapak, apa kabar Bapak? Halo, selamat pagi Mbak Bibi. Selamat pagi Bapak, gimana nih Pak, lagi ngecek-ngecek ya Pak ya? Iya, lagi Pak, di emang, Cikoko nih kita. Emang di sini ada berapa sapi nih Pak sekarang Pak? Ini totalnya kurang lebih ada 40 ekor. 40 ekor sapi. Di kandang sini. Di kandang Pak Burhan ya. Pak Burhan. Pak Burhan. Nah, warga Jakarta, untuk mengetahui lebih jelas seperti apa pengolahan limbah kotoran sapi di Cikoko sini, kita akan langsung tanya dengan Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Selatan dengan Bapak Hasudungan Asida Balok. Nah, Pak, saya mau nanya dong Pak, sebenarnya ini tuh apa sih Pak manfaatnya Pak, biar warga Jakarta tahu? Ya. Jadi sebenarnya perlu diketahui bahwa potensi peternakan khususnya sapi perah di Jakarta Selatan ini sangat besar sekali. Sampai dengan sekarang untuk populasi sapi perah yang ada di Jakarta Selatan itu kurang lebih 800 ekor. Wow. Itu tersebar di 4 kecamatan, Kecamatan Pancoran di sini, kemudian Kecamatan Mampang Perapatan, Kecamatan Jagakarsa, dan Kecamatan Pasar Minggu. Sebenarnya ada satu lagi kecamatan di Kecamatan Pesanggerahan, tetapi mereka itu adanya sapi potong seperti itu. Jadi sebenarnya limbah-limbah sapi perah yang sapi peternakan sapi yang dulunya mungkin berada di pinggiran kota, di pinggiran pemukiman penduduk, tetapi seiring berjalannya waktu ya, pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin tinggi, mereka makin terdesak. Jadi mereka ternyata berada di tengah-tengah pemukiman penduduk. Nah, setelah mereka peternak tersebut berada di tengah-tengah pemukiman penduduk, ternyata menimbulkan konflik sosial. Apa itu Pak konfliknya? Konflik sosial itu yang pertama itu adalah limbah. Adanya pencemaran-pencemaran. Ada pencemaran udara, ya, bau seperti itu. Kemudian juga ada pencemaran air, saluran umum, ya. Bahkan juga mungkin ada pencemaran suara. Nah, salah satu solusi yang kami tawarkan, yang kami kembangkan dari pemerintah Kota Jakarta Selatan adalah mengembangkan teknologi biogas. Pemanfaatan limbah kotoran sapi menjadi sumber energi terbarukan, menjadi sumber pembangkit listrik, gas, kemudian juga sampingannya adanya pupuk. Ada pupuk organik cair, pupuk organik padat, dan biourin. Nah Pak, sejauh ini upaya pemerintah sendiri seperti apa Pak hingga menjadi membantu peternakan yang ada di Cikoko ini Pak? Ya,
Jadi pemerintah kota administrasi Jakarta Selatan berusaha mencarikan solusi win-win solution di mana peternak itu sendiri masih tetap bisa beternak di pemukiman, tetapi masyarakat juga tidak terganggu. Jadi tidak ada lagi protes atau pengaduan masyarakat. Dan akhirnya kami dari pemerintah kota administrasi Jakarta Selatan yang diinisiasi oleh Bapak Wali Kota Jakarta Selatan mencari solusi terbaik. Dan salah satu solusi terbaik adalah dengan membangun instalasi biogas. Dan akhirnya alhamdulillah kami mendapatkan bantuan dana dari basis Basnas DKI. Seperti itu. Dan basis Basnas DKI lah yang membiayai sehingga instalasi biogas ini bisa terbangun dengan baik di Cikoko, Jakarta Selatan. Berarti Pak, di Jakarta Selatan sendiri ini satu-satunya biogas yang sudah dilaksanakan ya Pak? Iya, baru ini. Tetapi nanti kita akan tetap mengembangkan dan mungkin nanti berikutnya dari basis Basnas juga ada komitmen untuk membangun salah satu lagi instalasi biogas di Kecamatan Jagakarsa. Oh, Jagakarsa. Ya, di samping itu juga nanti akan ada koperasi peternak, persatuan peternak sapi perah dan sapi potong Jakarta Selatan yang akan mengelola keuangan dari penjualan biogas ini. Dan itu menjadi dana bergulir dan kami harapkan nanti itu akan terus-menerus digulirkan dan seluruh peternak sapi yang ada di Jakarta Selatan sudah terpasang instalasi biogas seperti ini. Seperti itu. Wah. Pak, saya penasaran Pak, bagaimana Pak proses penguraian kotoran sapi, limbah kotoran sapi menjadi biogas itu bagaimana Pak? Ya, sambil jalan ya Mbak. Boleh ya. Pak, boleh Pak, saya penasaran. Jadi sebenarnya di sini kan ada 40 ekor sapi ya. Kita asumsikan masing-masing berat hidupnya itu kurang lebih 400 kg per ekor ya. Kotorannya. Sementara kotorannya itu yang dihasilkan rata-rata per hari itu adalah 10% dari berat badan. Wah. Ya, 10% dari berat badan. Jadi bisa dibayangkan sebenarnya limbah yang dihasilkan itu sangat besar sekali memang. Jadi memang kita harus pintar untuk mengelola limbah tersebut agar bisa dimanfaatkan. Benar. Jadi selama ini kalau kita lihat limbah yang ada dari sapi perah sebelum ada biogas ini itu dibuang. Bahkan Pak Burhan mengeluarkan biaya untuk membuang atau menyingkirkan kotoran ini ke tempat lain. Dia harus menyewa truk, kemudian harus menyewa tenaga, kemudian juga tenaga untuk mengarungkan. Ya, kebetulan juga dan dia juga harus mencari tempat siapa kira-kira yang mau menampung limbah tersebut. Nah, sekarang dengan adanya biogas ini, limbah-limbah tersebut bisa dimanfaatkan, bahkan dia bisa menghasilkan rupiah dari hasil limbah sapi perahnya ini, perahnya ini. Nah Pak, bisa dijelasin nggak Pak? Ini apa sih Pak? Tempat apa nih Pak? Ya, jadi sebenarnya gini, teknis dari teknologi biogas ini yang pertama, kita harus memisahkan antara limbah padat dan limbah cair. Ya, limbah padat itu nanti tempatnya sendiri, limbah cair sendiri, bahkan urinnya juga harus sendiri. Nanti urin itu juga bisa dijual, itu namanya biourin. Itu buat apa Pak biasanya Pak? Itu untuk pupuk juga. Tetapi karena kadar amoniaknya, kadar ureanya lebih tinggi, itu biasanya lebih subur, biourin, seperti itu. Kemudian nanti limbah padat itu akan ditampung di bak penampungan seperti ini. Di bak penampung ini kita bisa lihat ya, bak penampungan ini ada dua ya. Ada bak penampungan satu dan bak penampungan kedua. Ini saluran di sini dilihat ya. Oh, berarti itu dialirkan dari kandang ke sini. Seperti itu. Kemudian nanti masuk ke digester. Di sinilah sebenarnya proses terjadinya pengendapan udara gitu ya Pak? Ya, fermentasi gas-gas metana seperti itu di biodigester ini. Limbah-limbah yang ada di sini akan diproses secara anaerob. Kenapa dibilang anaerob? Karena ini adalah kedap suara, tidak ada udara, tidak ada oksigen. Disitulah proses terjadinya perubahan gas metana itu menjadi pupuk. Ya, setelah nanti di sini diproses, ini bisa kita lihat di sini sebenarnya gasnya sudah ada ya. Kita lihat ini. Nah, ini gas metananya itu. Bisa dilihat. Bau nggak sih Pak? Saya penasaran bau nggak sih Pak? Kalau ini memang masih berbau. Oh, masih berbau. Masih berbau. Tapi nanti apabila sudah nanti dipakai untuk gas untuk memasak, itu sudah tidak bau lagi. Ya bagaimanapun kan perlu ada proses, ada perlu waktu untuk menghilangkan gas amoniaknya seperti itu. Kemudian nanti ini adalah limbah padat tadi yang namanya sludge atau lumpur yang di atas itu endapannya. Jadi ada dua, ada cair, ada padat. Ini sebenarnya sudah jadi pupuk ini.
Di atas ini sudah ya pupuk organik. Pupuk organik. Ini namanya pupuk organik cair dan itu dipisah menjadi pupuk organik. Ini cair, ini padat. Ini nanti akan ditampung, diaerasi beberapa kali sampai dengan jernih seperti itu. Oh, jadi ini prosesnya pertama. Iya, prosesnya. 2, 3. Kemudian kita ada fermentasi dengan bakteri Lactobacillus. Itulah yang akan mempercepat proses fermentasinya. Seperti itu. Kemudian nanti limbah padat ini akan kita keringkan di sini, Mbak. Oh, kalau sudah kering di situ. Langsung di sini. Kemudian limbah cair ini akan masuk ke tong-tong seperti itu. Pak, prosesnya berapa lama sih, Pak, kira-kira kalau untuk padat yang ini, Pak? Ini kurang lebih 10 sampai 14 hari. Untuk menjadi seperti pupuk. Iya, seperti itu. Jadi memang ada kapasitasnya. Jadi nanti Pak Burhan itu harus rutin untuk membersihkan ini karena ini terus-terusan mengalir. Dia juga kan karena produksi fesesnya kan terus-terusan ke sini, ditampung ke sini. Jadi nanti limbah cair tersebut ya akan diaerasi menjadi 3 tahapan. Ini tahap yang masih kotor, ini semi kotor, dan ini sudah jernih. Ini sebenarnya air ini sudah bisa kita pelihara ikan. Oh, ini karena memang kadar amoniaknya sudah rendah. Sementara oksigennya juga sudah bagus. Tetapi memang nggak etis saja ya kalau kita pelihara ikan di tempat seperti ini. Itu menggambarkan bahwa air tersebut sudah bersih. Itu indikatornya aja. Kemudian ini nanti endapannya ini yang di atas itu sludge-nya itu akan kita tampung ke sini pengeringan. Nanti setelah itu dikeringkan secara alami. Makanya atapnya atapnya dengan dijemur ya, Pak ya? Dengan dijemur. Atapnya yang lebih transparan, seng transparan, dia akan kering sendiri. Dan inilah pupuk organik padat yang akan dihasilkan oleh Pak Burhan. Tapi ini sebenarnya masih pupuk organik padat yang kasar. Ya, masih raw. Nah, jadi perlu ada penambahan atau treatment selanjutnya. Misalnya ditambahin sekam, kemudian ditambahin serbuk gergaji, kemudian ditambahin tanah, kemudian ini ada komposisinya. Prosesnya di sini juga atau ada tempat lain, Pak? Di sini juga seperti itu. Dan kita juga sebenarnya sudah ada penampung. Jadi penampung dari produksi ini sudah ada sendiri. Jadi nanti prosesnya itu akan kita produksinya itu akan kita jual ke penampungan tersebut. Yang paling spesifik di sini adalah bahwa Pak Burhan itu tergabung dalam paguyuban Persatuan Peternak Sapi Perah dan Sapi Potong Jakarta Selatan. Jadi merekalah yang mengelola dari produksi ini. Dan kita harapkan dengan adanya koperasi tersebut, dana yang dihasilkan dari peternakan sapi perah dengan produksi biogas, limbah pupuk cair, pupuk padat, dan gas tadi, itu bisa menjadi dana bergulir. Dan kita harapkan peternak-peternak lain juga akan kita bangun hal serupa dari hasil dari dana bergulir tadi. Seperti itu. Jadi mereka juga sudah punya pemasukan dari penjualan pupuk ini, pupuk padat, pupuk cair, dan gas. Nanti gas-gas, jadi masyarakat yang ada di sekitar sini sebenarnya tidak perlu beli gas LPG lagi. Jadi ada 27 kepala keluarga yang sudah berarti tapi sudah yang di sekitar sini aja ya, Pak ya? Iya. Untuk pipanya juga. Iya, pipanya udah disambungkan ke masing-masing rumah, gas. Bahkan untuk kedepannya apabila kapasitasnya besar, nanti listrik yang ada di sekitar sini bisa juga dari sini. Karena sekitar kandang ini semua listriknya dari biogas. Ininya, berarti lampunya. Dari sini langsung ya, Pak? Iya, gitu. Wah, berarti ini pipa-pipanya yang di sini ya, Pak, seperti yang di sini? Iya, ini contoh hasil dari pupuk ya, pupuk organik biogas. Dia bisa dilihat sangat subur sekali ya, tanaman-tanamannya, sayurannya. Bahkan juga kita memelihara ikan di situ. Nah, ikan itu airnya itu juga berasal dari sini yang sudah beberapa kali proses aerasi. Udah penjernihan seperti itu. Berarti Pak, dengan adanya berarti masyarakat dimanfaatkan banyak banget ya, Pak ya, dari adanya pengolahan limbah seperti ini ya, Pak? Iya, jadi yang pertama itu sebenarnya pengaduan masyarakat terkait dengan keberadaan peternakan sapi perah di pemukiman itu bisa kita tanggulangi. Dan sampai sekarang memang kelihatannya sudah tidak ada lagi protes atau komplain dari masyarakat. Karena bau sudah tidak ada, kemudian got juga tidak kotor lagi ya. Kemudian yang kedua yang paling penting, Pak Burhan itu juga bisa memanfaatkan limbah ya, limbah kotoran sapinya itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, bernilai rupiah seperti itu. Dan yang ketiga itu ini akan bisa dikembangkan lagi, diduplikasi lagi di peternakan-peternakan sapi yang ada di Jakarta Selatan. Dan itu merupakan komitmen kami untuk mendampingi agar nanti semua peternak khusus yang di pemukiman padat penduduk bisa menerapkan teknologi biogas ini.
Warga Jakarta, ini bisa kita lihat ini adalah produk pupuk organik padat yang tadi saya jelaskan. Berarti ini dari sini ya Pak ya? Dari sini, kandang milenial. Ini kebetulan nama mereknya mereka, binaan Sudin KPKP Jakarta Selatan. Jadi kita juga PPSP Jakarta Selatan. Pancoran ini kapasitas 5 kilo. Ini yang sudah kita jual dan ini sudah masuk ke sistem e-order. Wah, udahlah ada ya, di e-order. Ya, e-order. Jadi nanti mungkin kalau misalnya masyarakat warga Jakarta yang ingin membeli pupuk organik produk dari biogas juga bisa dilihat di e-order. Kemudian tadi juga dijelaskan ini ada namanya biourin. Itu apa Pak? Ini dari kencing sapi. Dari kencing sapi. Ya, ini seharga 25.000 kalau seperti ini dijual karena ini memang sangat bagus sekali. Untuk tanaman ya, Pak? Untuk tanaman, dan ini sebenarnya kalau misalnya diaplikasikan itu harus dicairkan lagi. Untuk dengan air ada ininya, ada komposisinya. Satu tutup 1 liter ini untuk 10 liter air. Hemat jadi banget ya. Hemat banget. Kemudian juga ini pupuk organik cair. Ini beda kalau ini tadi dari urin. Ini dari sisa-sisa. Oh, yang tadi 3 step tadi ya, Pak ya? Tadi. Jadi 3 produknya. Ini pupuk-pupuk yang dihasilkan dari biogas, dari instalasi biogas. Kemudian yang tidak kalah penting juga seperti ini ya, ini gasnya, kompornya khusus untuk biogas. Jadi dibuat sendiri ya Pak? Iya, dibuat sendiri. Nggak kelihatan juga. Nah, ini yang dialirkan ke warga. Ini pipanya warga. Yang ini pipa-pipa sudah 27 kepala keluarga yang memanfaatkan ini. Dan untuk sementara masih gratis ya Pak ya. Perkenalan dulu. Ya, mungkin nanti mereka akan menarifkan ini harganya. Berarti nanti bisa untuk heater ya Pak ya? Iya, bisa. Wah, jadi ini bisa untuk heater, kemudian bisa juga untuk setrika, untuk laundry juga bisa. Iya, untuk panasannya. Wah, keren sekali. Nah Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak sudah menjelaskan ya Pak. Semoga nanti warga Jakarta teredukasi dengan semua yang tadi sudah dijelaskan. Nah warga Jakarta, berikut tadi penjelasan mengenai proses pemanfaatan energi biogas dari limbah kotoran sapi yang ada di Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi bagi peternak lainnya di Jakarta. Sampai jumpa di edisi Ngobrol Tengah Hari berikutnya. Salam.